Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Triwiguna. Saya dari kelas 12 MIA 2, asal sekolah SMA Negeri 1 Buntupani. Yang mana di sini saya akan menjelaskan tugas presentasi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan yang berjudul Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Adapun beberapa daftar isi yang terdiri dari 5. Yang pertama ialah bentuk negara pada masa Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, bentuk pemerintahan pada masa Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, sistem pemerintahan pada masa Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, ancaman, tantangan, hambatan, dan pemberontakan pada masa Republik Indonesia Serikat. Dan yang kelima, persatuan dan kesatuan pada masa Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan, yang mana persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 ialah federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pedagang adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Masuk pada bagian bentuk negara pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS. Bentuk negara pada masa Republik Indonesia Serikat adalah federasi, yang mana terdiri dari 3, yaitu Republik Indonesia Serikat merupakan negara federasi yang dibentuk sebagai hasil kesepakatan antara Indonesia, Belanda, dan Bijenkomst for Federal Overbeek atau BFO. Yang kedua, RIS, Republik Indonesia Serikat dibentuk di tengah ancaman Belanda untuk menjajah Indonesia. Lalu, Republik Indonesia Serikat merupakan bagian dengan 2 konstitusi, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, bentuk pemerintahan pada masa Republik Indonesia Serikat. Nah, pada masa Indonesia berubah menjadi negara serikat sehingga berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1945. Selanjutnya, sistem pemerintahan pada masa Republik Indonesia Serikat. Sistem pemerintahan ini terdiri dari 3. Yang pertama, ada federal. RIS Republik Indonesia Serikat merupakan sistem pemerintahan federal, di mana kekuasaan dibagi antara pemerintahan pusat, negara bagian. Lalu ada parlementer. Republik Indonesia Serikat memiliki sistem pemerintahan parlementer, di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri dan Kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Lalu yang ketiga, ada konstitusional. Republik Indonesia Serikat memiliki konstitusi yang menetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara, serta membatasi kekuasaan pemerintahan. Lanjut, kita ada ancaman, tantangan, hambatan, dan pemberontakan pada masa Republik Indonesia Serikat. Dihadapkan dengan ancaman agresi Belanda, gerakan separatisme pemberontakan. Lalu tantangan yang dihadapi Republik Indonesia Serikat, gerakan separatis, sistem pemerintahan parlementer, beban hutang yang besar. Selanjutnya, pemberontakan yang terjadi pada masa Republik Indonesia Serikat ialah pemberontakan DITII di Sulawesi, Aceh, dan Kalimantan Selatan, pemberontakan APRA,
atau Angkatan Perang Ratu Adil. Selanjutnya yang terakhir ialah Persatuan dan Kesatuan pada masa Republik Indonesia Serikat, yang mana terancam oleh berbagai separatis gerakan. Gerakan ini terjadi karena banyak pihak yang tidak setuju dengan negara Republik Indonesia Serikat. Gerakan separatis pada masa Republik Indonesia Serikat, Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA di Bandung, Pemberontakan Andi Ajis Makassar, Gerakan Republik Maliki Selatan atau RMS. Baik, itu tadi sekian presentasi dari saya. Izin pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.